Rabu 19 Januari 2021, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Provinsi Papua melaksanakan deklarasi kinerja, penandatanganan perjanjian kerja, dan penandatanganan komitmen zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Papua. Hadir dalam acara tersebut Asisten 1 Sekda Provinsi Papua, Doren Wakilwa Kejaksaan Tinggi Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura, Kodam 17 Cendrawasih, Lantamal 10 Jayapura, dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua. Di sela-sela kegiatan tersebut diserahkan sertifikat hak cipta bagi seniman Papua, di antaranya seniman batik dan pencipta lagu. Pelaksanaan penandatanganan deklarasi janji kinerja sudah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dihadiri oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Ketua KPK bersama perwakilan dari Komisi 3 DPR RI yang dilaksanakan di tanggal 6 Januari yang lalu. Untuk itu saat ini semua kantor wilayah di seluruh Indonesia diminta untuk melaksanakan penandatanganan zona integritas dan deklarasi janji kinerja yang setelah di tingkat kantor wilayah akan ditindaklanjuti pelaksanaannya di Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi. Dalam pelaksanaan penandatanganan memang kita membutuhkan penilaian eksternal terhadap capaian kinerja Kemenkumham yang dinilai oleh Ombudsman dalam layanan publik dan juga penguatan berkaitan dengan tingkat penyelenggaraan birokrasi kita di pusat melalui KPK dan di seluruh kantor wilayah melalui Kejaksaan Tinggi, dan juga sinergitas yang menjadi komitmen dalam pelayanan publik yang menjadi bagian dari kerjasama dengan pemerintah daerah. Hingga pada kesempatan siang ini tentu saya selaku Kepala Kantor Wilayah menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk semua undangan yang telah memenuhi undangan kami dan hadir pada deklarasi janji kinerja di saat ini. Dalam kesempatan saat ini saya hendak menegaskan beberapa hal bahwa penekanan Bapak Menteri pada saat deklarasi tanggal 6 Januari di tahun 2022 itu mengandung dua hal. Dari upaya kinerja Kemenkumham, yang pertama berkaitan dengan transformasi layanan publik, sehingga semua satuan kerja baik di tingkat eselon 1 dan kantor wilayah sampai pada UPT dimintakan untuk melakukan sebuah transformasi layanan publik. Titik tunggu dari pelayanan publik ini harus ada ekspektasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan meminimalisir jumlah pengaduan yang disampaikan oleh publik terhadap tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi 11 unit eselon 1. Yang kedua, berkuat dan perbanyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh semua jajaran, sehingga dalam ketentuan pelaksanaan pengembangan inovasi itu tidak diletakkan pada konteks struktural, tapi semua ASN dimintakan untuk terlibat secara aktif, memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif untuk mendorong perubahan dalam percepatan untuk menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat. Sehingga tentu antara transformasi dan inovasi ini harus menjadi hal penting yang kita bahas, kita rumuskan secara bersama-sama untuk mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM pasti.
profesional, akuntabel, sinergi dan transparan serta inovasi. Bapak Asisten 1 dan Bapak Ibu sekalian, upaya untuk mewujudkan pembangunan reformasi birokrasi, zona integritas, deklarasi janji kinerja sudah sering dilakukan, dan kami kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada. Hal ini dimungkinkan karena saat ini di Kementerian Hukum dan HAM semua kegiatan kita sudah digitalisasi. Kita sudah mengalami 3 lompatan dalam kinerja Kementerian Hukum dan HAM, dari birokrasi digital berpindah menjadi revolusi digital, dan kita sudah masuk di era baru dengan layanan publik digital. Sehingga perpaduan antara transformasi layanan publik dan inovasi menjadi titik tumpu terhadap kebutuhan akselerasi pelayanan kepada masyarakat yang bisa dirasakan langsung. Semua kantor wilayah dan juga satuan kerja diminta untuk melakukan perubahan-perubahan dan menata. Yang kedua, dengan perubahan digitalisasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka tidak ada lagi pembatasan bahwa seakan-akan kita yang ada di Indonesia Timur tertinggal. Maka semua proses kinerja kita diukur dengan percepatan, atau Menteri sering menegaskan dengan sekitar pergerakan, percepatan yang selalu kita laporkan. Untuk itu kami telah bekerja keras dan berupaya. Di tahun 2019 kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura sudah meraih wilayah bebas korupsi. Kita akan berupaya untuk di tahun 2022 ini untuk masuk memperoleh wilayah birokrasi bersih melayani BBPM. Tahun 2021 kantor wilayah meneruskan 5 satuan kerja, dan sampai pada penilaian internal tersisa 2, dan dari 2 satuan kerja 1 WBK diperoleh tahun 2021 yang diperoleh langsung oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI India. Kita beri aplaus untuk ini. Dan ini kepada Ombudsman kami memberikan catatan khusus karena dia memiliki sarana prasarana yang tidak representatif dari kantor imigrasi yang lain. Tapi dengan kemampuan kepemimpinan Kakadimnya, dengan komitmen semua ASN yang ada di Tanimdia, 2021 Tanimdia berhasil memperoleh BPK. Secara nasional tadi kita sudah mendengar bahwa di tahun 2021 sekalipun pandemi, Kementerian Hukum dan HAM meraih 13 penghargaan dalam berbagai kategori yang diberikan, dan ini memberikan sebuah catatan prestasi yang terbaik. Dan khusus kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua di tahun 2021 kita meraih 2 penghargaan secara nasional. Yang pertama, kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke menjadi UPT berbasis pelayanan publik hak asasi manusia, dan kantor imigrasi kelas 2 TPI India yang memperoleh BPK. Saya selaku kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk capaian yang sudah diperoleh. Dan untuk 2022 saya menargetkan 5 UPT harus masuk. 2 UPT yang meraih BPK harus mampu berproses dan mendapat pendampingan untuk meraih BPPM. Dan UPT yang lain akan kita pacu untuk bergerak meraih BPK di tahun 2022. Semua ini bermula dari komitmen kita tadi yang akan kita lakukan dan kita kerjakan secara bersama-sama, dan harus memberikan kepastian. Dalam deklarasi janji kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, Bapak Menteri Hukum dan HAM juga melonsing satu inovasi baru di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang disebut dengan OHC, Hak Cipta,
Dan kita melihat ratingnya dalam beberapa minggu ini dengan tahun hak cipta ditetapkan tahun 2022 dengan inovasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Cipta sekarang bersaing dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pelayanan badan hukum, di mana di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan online itu pelayanan publik tercepat 7 menit. Dan untuk pendaftaran hak cipta saat ini dengan POP Aceh itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 5 sampai 10 menit. Nah, proses ini yang akan kita lakukan dan kita kerjakan sehingga pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Papua, Bapak Asisten, dan juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM yang telah membantu kami bekerja sama di tahun 2021. Kita sudah mengeluarkan kurang lebih 60 sertifikat hak cipta dan 27 sertifikat merek yang sudah kita serahkan, dan hari ini ada 3 saudara kita yang akan menerima. Saudara Abdul Munawiri sebagai pencipta lagu, dari jumlah lagu yang dimasukkan itu kurang lebih ada 13 sertifikat, sebentar akan diterima langsung. Dan Bapak Sosawi dari Batik yang punya masyarakat asli Pornumbai itu ada 1 yang kita baru proses kemarin, malamnya sertifikatnya sudah dikeluarkan, dan juga salah satu Ibu Pongge. Kami berharap nanti akan diserahkan langsung oleh Bapak Asisten saya. Yang kedua, bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang nomor 15/2019 untuk membantu pemerintah daerah dalam proses harmonisasi peraturan daerah, di tahun 2021 Bapak Asisten kita sudah melakukan harmonisasi 54 peraturan daerah di tingkat kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Sehingga asistensi ini akan terus kita lakukan bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan juga DPR untuk mempercepat beberapa regulasi sehingga apa yang menjadi amanat Bapak Presiden tidak terjadi benturan dari sebuah produk peraturan daerah yang dihasilkan, itu bisa diminimalisir dengan tugas-tugas yang lain yang akan kita lakukan dan kita kerjakan secara bersama-sama. Untuk itu kami kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua akan siap bekerja sama membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak dalam mewujudkan kinerja kantor wilayah lebih pasti, atau Bapak Menteri menegaskan semakin pasti. Jadi ada kata tambah semakin, berarti ada peningkatan di situ yang kita harus ukur antara output dan outcome harus terpenuhi. Nah, proses ini menjadi hal yang akan kita bangun secara bersama-sama mengawali tahun kinerja di tahun 2022. Kita berdoa semoga di tengah tantangan negara berkaitan dengan pandemi COVID-19, khususnya berkaitan dengan Omikron, kita masih tetap aman dan terlindungi dan diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat bekerja dan meraih prestasi yang terbaik dalam membangun bangsa dan negara, teristimewa membangun tanah Papua yang kita cintai dan kita banggakan. Demikian sambutan yang kami sampaikan di saat ini. Kali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk kehadiran kita sekalian untuk memenuhi undangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam deklarasi yang dikirimkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat, salam siang, masalah lagu di kantor saya, masalah lagu Tanah Papua. Beliau bilang saya, lagu itu sudah didaftar oleh Papua Barat. Oh, tidak bisa, lagu itu harus Papua. Kenapa kau mendaftarkan di Papua Barat? Padahal yang pencipta lagu adalah Umbilo, itu dari Papua, dia ada di Papua ini saja. Akan juga pertama kali perdebat. Laki-laki bicara lebih hebat, jadi sekeliling saya tidak usah ngomong, saya stop.
Beliau bicara terus. Beliau bicara terus. Terbukti bahwa hari ini kita lakukan penandatanganan zona integritas. Bebas segala macam masalah. Ini menjadi contoh bagi pemerintah provinsi ini. Menjadi dinas dan badan di provinsi atau kabupaten kota setanah Papua. Oleh sebab itu, Menteri Hukum dan HAM di Provinsi Papua kita hari ini lakukan penandatanganan ini menjadi satu perwujudan untuk bisa kita lakukan pengendalian di bidang hukum, pelaksanaan keadilan dan penyamarataan terhadap orang asli Papua termasuk anak lahir besar Papua di atas tanah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasat mata atau tidak langsung kita melihat banyak persoalan terjadi di atas tanah ini, banyak masalah-masalah terjadi di atas tanah ini. Oleh sebab itu, terima kasih banyak Kementerian Hukum dan HAM. Luar biasa. Masalah yang agak berat yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi itu sudah diambil alih oleh Kementerian Hukum dan HAM. Masalah pembinaan manusia-manusia yang dianggap salah, masalah pengawasan manusia-manusia yang ada di atas tanah ini, masalah pengayoman terhadap masyarakat yang ada di atas tanah ini. Kementerian Hukum dan HAM berperan aktif untuk menyelesaikan masalah, dibantu oleh Kepolisian Polda Papua, di-backup oleh TNI Polri di atas tanah ini. Sehingga itulah namanya pemerintah. Yang pemerintah adalah bukan pemerintah Provinsi Papua saja, termasuk jajaran Kodam, termasuk jajaran Polda, termasuk Kementerian Hukum dan HAM adalah orang penyelenggara pemerintah. Hanya dari sisi dimensi hukumnya, secara khusus yang menyelesaikan semua persoalan masyarakat Papua adalah Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tadi saya mengikuti penandatanganan perjanjian zona integritas atau zona bebas polusi tadi itu dari sebuah kabupaten kota. Ini saya harap kembali ke daerah, betul-betul mengendalikan masyarakat di daerah, betul-betul lakukan koordinasi yang konstruktif terhadap bupati dan wali kota di daerah, sehingga penanganan masalah sosial kemasyarakatan itu bisa terjadi dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatian pemerintah Provinsi Papua selama ini, pengendalian dan pembinaan terhadap semua lembaga kemasyarakatan yang ada memasuki tahun 2022 ini semakin baik dan semakin kondusif dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan satu hal penting yang pada saat kemarin kita laksanakan kegiatan penutupan Baparnas. Bapak Presiden datang, Presiden bilang begini, kalian bukan orang bisa saja, tetapi kalian sudah apa? Presiden bilang apa? Kalian hebat. Kalian hebat. Kalian hebat berarti orang Papua yang bekerja di atas tanah ini bukan karena melakukan suatu pekerjaan Baparnas, bukan, tetapi dalam rangka pengendalian hukum di atas tanah ini, di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di atas tanah ini, di dalam rangka pelayanan masyarakat di atas tanah ini, di dalam rangka pembangunan seluruh infrastruktur di atas tanah ini. Semua berjalan mantap dan luar biasa. Maka apresiasi terakhir yang diberikan Presiden kepada Papua adalah kalian hebat. Kalian hebat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua institusi negara yang ada di Papua ini, di dalam rangka pengayoman terhadap masyarakat. Masyarakat sekarang situasi aman dan kondusif di Papua ini. Wilayah pegunungan aman dan kondusif. Itu merupakan kerja yang luar biasa oleh Polda dan TNI Polri yang luar biasa, sehingga stabilitas Papua bagus. Di bidang keamanan hukum ada di kabupaten kota bagus, maka pengendalian hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Provinsi Papua semakin bagus dan semakin meningkat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas nama Gubernur Papua menyampaikan bahwa setelah melakukan penandatanganan hari ini kita lakukan ya bebas atau zona bebas di lingkungan kita masing-masing, maka segala sesuatu
yang terjadi yang tidak inginkan di daerah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengatasinya dengan baik. Tadi ada beberapa gambaran disampaikan oleh apa yang namanya dibilang komedi tadi. Permainan komedi itu cukup mengejutkan kita supaya orang-orang hukum betul-betul berbicara A di dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan. Kalau orang bukan hukum pasti hari ini A dan besok berubah B. Tetapi kalau orang hukum, ya kami belajar hukum hari ini berkata A dan besok berkata A dan lusa berkata A, maka pengendalian daerah itu kondusif, bagus, dan masyarakat menjadi perhatian di dalam pengendalian kita yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Pak Menteri Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil, selama ini membantu pemerintah provinsi. Dan tadi ada layar tadi kami lihat sudah bangun komunikasi Kodam dengan bagus, bangun komunikasi dengan Sekda dengan bagus, Kejati dengan bagus, juga Polda dengan bagus. Semua membangun satu komitmen, itu sudah perjanjian kontrak kerjasama tadi, dan bisa mewujudkannya. Kalau sudah tanda tangan di sini, kita buktikan berarti ini juga berlaku di pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Ini kita akan berlaku. Dan termasuk teman-teman yang di TNI Polri juga, di dalam rangka pengambilan disiplin, latihan disiplin segala macam, itu juga mengajarkan kita supaya kita juga bisa melakukan sesuatu secara disiplin dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban negara kepada kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini yang saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini.